Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Duardiansah dari K1 D3 Akuntansi ingin menyampaikan proposal yang telah saya buat dengan judul Inflasi, Tingkat Suku Bunga dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Peraturan Saham periode 2019. Masuk ke bagian yang pertama, yaitu latar belakang masalah. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang mendapat pengaruh yang cukup besar dari adanya krisis global. Berbagai kebijakan diambil oleh pemerintah untuk mengatasi pengaruh buruk adanya krisis global, mulai dari menaikkan tingkat suku bunga, harga bahan minyak, memperketat peredaran uang asing. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan banyak modal dalam jumlah besar sebanding dengan jumlah pertumbuhan yang ditargetkan oleh perusahaan. Dalam hal ini, pasar modal mempunyai peranan yang strategis dalam perekonomian Indonesia. Identifikasi masalah. Dalam hal ini, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya beberapa faktor yang dapat mempengaruhi saham yang perlu diketahui investor. Yang kedua, inflasi merupakan suatu pertanda buruk bagi para investor. Yang ketiga itu naik turunnya nilai suku bunga merupakan hal yang perlu diperhatikan bagi para investor untuk melakukan investasi saham. Yang keempat, nilai tukar rupiah merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan untuk menjual atau membeli saham bagi para investor. Selanjutnya, perumusan masalah. Yang pertama, jelaskan penyebab dari inflasi. Yang kedua, faktor apa saja yang menyebabkan tingkat suku bunga. Yang ketiga, jelaskan fungsi nilai tukar terhadap retron. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap retron saham pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2019. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh nilai suku bunga terhadap retron saham pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2019. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh perubahan nilai tukar rupiah terhadap retron saham pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2019. Yang keempat, untuk mengetahui apa dampaknya inflasi terhadap tingkat suku bunga dan nilai tukar rupiah terhadap saham di Indonesia, tepatnya bagi perusahaan dan para investor. Berikutnya, manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna sebagai referensi bagi beberapa pihak, yaitu yang pertama, manfaat teoritis untuk menambah dan memperbanyak pengetahuan wawasan tentang ilmu sehubungan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi retron saham di Bursa Efek Indonesia, memberikan bukti empiris terhadap pengaruh inflasi, suku bunga, dan nilai tukar rupiah terhadap retron saham perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, manfaat praktisnya, yaitu bagi penulis hal ini dijadikan tempat untuk mempraktekkan teori yang telah diperoleh dengan masalah yang sesungguhnya nyata terjadi, serta untuk memenuhi persyaratan akademik dalam memperoleh gelar diploma 3 di Universitas Sedayu Magelang. Sedangkan bagi investor ini merupakan referensi yang bermanfaat untuk menambah wawasan apapun masukan dalam hal pembelian ataupun penjualan saham. Masuk ke kajian pustaka. Retron saham. Menurut Mahdud M. Hanafi dan Abdul Halim, retron saham disebut juga sebagai pendapatan saham dan merupakan perubahan nilai harga saham periode dengan T1, dan berarti bahwa semakin tinggi perubahan harga saham, maka semakin tinggi retron saham yang dihasilkan. Sedangkan menurut Abdul Halim, retron adalah imbalan yang diperoleh dari investasi. Yang kedua, inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga secara umum, atau inflasi dapat juga dikatakan sebagai penurunan daya beli uang. Makin tinggi kenaikan harga, makin turun nilai uang. Definisi di atas memberikan bahwa makna bahwa kenaikan harga barang tertentu atau kenaikan harga karena panen yang gagal misalnya tidak
Indonesia termasuk inflasi. Yang ketiga yaitu suku bunga. Suku bunga adalah jumlah bunga yang dibayarkan per unit waktu. Dengan kata lain, masyarakat harus membayar peluang untuk meminjam uang. Biaya untuk meminjam uang diukur dalam rupiah atau dolar per tahun. Untuk setiap rupiah atau dolar yang dipinjam adalah suku bunga. Yang keempat, nilai tukar rupiah. Menurut Musdalifah dan Tony, nilai tukar atau kurs adalah perbandingan antara harga mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Misalnya, kurs rupiah terhadap dolar Amerika menunjukkan berapa rupiah yang diperlukan untuk ditukarkan dengan 1 dolar Amerika. Masuk ke bagian selanjutnya, metode penelitian. Desain penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian asosiatif dalam hubungan kausal di mana terdapat variabel bebas dan terikat. Dilihat dari data yang diperoleh, penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif karena di dalamnya mengacu pada perhitungan data penelitian yang berupa angka-angka. Variabel penelitian ini meliputi variabel independen dan independen. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, jenis data. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, yang berarti bahwa data yang ada tidak didapatkan dengan melakukan observasi atau penelitian langsung kepada objek yang terjadi penelitian, objek yang menjadi penelitian. Yang kedua, sumber data. Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id, Biro Pusat Statistik BPS, www.bps.go.id, dan Pusat Referensi Pasar Modal PRPM, dan Indonesian Capital Market Directory atau ICMD. Yang ketiga, teknik analisis data. Yang pertama, menggunakan analisis bivariat atau regresi linear sederhana. Analisis bivariat digunakan untuk mengukur koefisien korelasi antara 3 variabel, yaitu pada hipotesis pertama, kedua, dan ketiga, yang terbagi dalam 3 tahap. Tahap pertama adalah melakukan regresi linear sederhana antara variabel inflasi terhadap return saham. Untuk tahap kedua adalah antara variabel suku bunga terhadap return saham. Sedangkan yang terakhir adalah variabel nilai tukar rupiah terhadap return saham. Yang kedua, analisis multivariat atau regresi linear berganda. Regresi linear berganda digunakan untuk menguji hipotesis keempat, yaitu untuk mencari pengaruh antara inflasi, suku bunga, dan nilai tukar rupiah terhadap return saham. Analisis ini digunakan untuk mencari hubungan fungsional semua prediktor dengan kriteriumnya. Selain itu juga untuk mengetahui besarnya sumbangan variabel prediktor terhadap kriterium, baik sumbangan relatif maupun sumbangan efektif. Regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.